modal kerja internasional. Sumber pembiayaan jangka pendek. Yang pertama adalah wesel bayar euro, yang kedua adalah surat berharga euro, dan yang ketiga pinjaman langsung dari Eurobank. Perbedaannya, wesel bayar memerlukan underwriting dan borrower driven, sedangkan surat berharga tidak memerlukan underwriting dan investor driven, sedangkan pinjaman langsung adalah untuk menjaga hubungan dengan Eurobank. Berikut adalah kriteria pembiayaan jangka pendek asing. Yang pertama adalah paritas suku bunga. Paritas suku bunga adalah teori yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ROI antara dua negara, baik dihitung menggunakan suku bunga ataupun menggunakan kurs spot dan forward. Premi forward yang tidak dinyatakan per tahun ini dapat mengganti EF pada persamaan sebelumnya untuk menentukan tingkat pembiayaan efektif saat menggunakan pasar forward dalam kondisi paritas suku bunga. Yang kedua adalah peramalan kurs forward. Asumsikan jika kurs forward atas mata uang pinjaman digunakan sebagai prediksi kurs spot pada akhir periode pembiayaan. Taksiran tingkat pembiayaan efektif dari pinjaman dalam mata uang asing dihitung dengan mengubah F dan ST+1 pada persamaan berikut. Jika terjadi paritas suku bunga, kurs forward dapat digunakan sebagai titik impas untuk menilai keputusan pembiayaan. Jika suatu perusahaan melakukan pembiayaan dalam uang asing tanpa melakukan hedging, maka tingkat pembiayaan efektif akan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat domestik. Jika kurs spot mata uang masa depan lebih kecil dibandingkan dengan kurs forward. Selanjutnya kita akan menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Berikut adalah rumus WACC beserta penjelasannya. Selanjutnya kita akan memasukkan angka dari soal ke dalam rumus. Teks berwarna kuning merupakan rumus asli dari WACC. Kemudian kita akan masukkan angkanya ke rumus putih. WD besarnya adalah 30%, KD adalah 12%, T adalah 40%, WP adalah 10%, KP adalah 12,6%, WS 60%, dan KS adalah 16,5%, dan hasilnya adalah 13,32%. Berikut adalah karakteristik khusus negara yang dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan MNC. 4 diantaranya adalah restriksi investasi, suku bunga, country risk, dan undang-undang pajak. Selanjutnya adalah perbedaan biaya modal MNC dan domestik. Yang pertama adalah exposure terhadap risiko nilai tukar, exposure terhadap country risk, diversifikasi internasional, akses ke pasar modal internasional, dan ukuran perusahaan. Tahap selanjutnya yaitu menentukan tingkat pembiayaan yang efektif. Berikut adalah contoh soalnya. Dari data ini diketahui bahwa Dearborn Incorporated meminjam 1 juta New Zealand dollar dengan bunga 8% dan asumsi bahwa New Zealand dollar akan mengalami apresiasi dari 0,50 menjadi 0,60. Berikut adalah rumus untuk menghitung tingkat pembiayaan efektif. ST+1 min S per S dapat diganti dengan EF, yang artinya persentase perubahan kurs spot pada mata uang asing. Selanjutnya kita hitung rumus EF atau ST+1 min S per S. Lalu kita masukkan EF sebesar 20% ke dalam rumus RF. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 29,6%. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada kasus ini, bunga tetap 8%, hanya saja dolarnya mengalami depresiasi, jadi 0,45. Kita dapatkan EF-nya yaitu sebesar minus 10%. Dan bila kita masukkan ke dalam rumus RF, hasilnya adalah negatif 2,8%. Kesimpulannya adalah tingkat pembiayaan negatif mengindikasikan bahwa Dearborn sesungguhnya membayar dolar lebih sedikit untuk melunasi pinjamannya.
Depresiasi akan menyebabkan tingkat pembiayaan efektif lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga berlaku. Terima kasih telah menonton video ini.